Gak ada yang ngangka, tapi kejutan ini asli nyata. Fluminense bikin Inter Milan pulang kampung lebih cepat dari jadwal. Gila sih, tim Brasil ini bener-bener ngasih tamparan buat para unggulan. Oke, gaskan ya. Kita mulai cerita dari satu pertandingan panas yang terjadi di Piala Dunia Antar Klub 2025. Lokasinya, di Charlotte, Amerika Serikat. Tanggalnya, Selasa, tanggal 1 Juli jam 2 pagi WIB, jam krusial buat kaum begadang dan pecinta bola sejati. Baru mulai, langsung dihajar. Fluminense gak pakai lama buat nunjukin taji. Laga baru jalan 3 menit, Jerman Cano langsung ngasih gebrakan. Sundulan mautnya masuk mulus ke gawang Inter setelah nerima umpan dari Arias, yang sempat nyenggol pemain belakang Inter juga. Itu gol cepat banget, bro. Salah satu yang tercepat sepanjang turnamen ini. Inter, bukannya bangkit, malah makin gugup. Inter bukannya nyerang balik dengan efektif, mereka malah kayak bingung nyari celah. Di menit ke-12, Di Marco punya peluang, tapi kiper Fluminense, Fabio, tampil kayak Spiderman. Gak cuma itu, 3 menit kemudian, Barella kasih umpan ke Thuram, malah blunder kontrol. Peluang ke laut, cuy. Kiper Fluminense, man of the match vibes dari awal. Fabio lagi-lagi bersinar. Menit ke-19, Di Marco yang ngebut dari sisi kiri coba tembak keras, tapi lagi-lagi ditangkis dengan mudah. Tim Brasil ini gak goyah meskipun ditekan habis-habisan. Punya peluang bola mati, masih aja mentok. Inter sempat dapat free kick dari pelanggaran Rene ke Barella. Tapi sayangnya, Di Marco cuma bisa ngasih bola manja yang pelukannya Fabio lagi. Dan menit ke-40, Fluminense sempat bikin gol kedua lewat Ignacio, sayang, offside. Duh, tensi makin panas, bukan cuma di lapangan, tapi di pinggir lapangan juga. 5 menit sebelum turun minum, Bastoni kena kartu kuning karena tackle brutal ke Xavier. Terus ada drama juga antara pelatih Fluminense sama Mkhitaryan, sampai pelatihnya ikutan kena kartu kuning. Intinya, babak pertama panas abis. Statistik gak selalu jadi cermin hasil akhir. Walau Inter lebih banyak pegang bola, babak pertama ditutup dengan keunggulan 1-0 buat Fluminense. Dan percaya deh, ini bukan cuma soal keberuntungan. Babak kedua, Inter coba ngebut, tapi malah nabrak tembok. Babak kedua dimulai, Inter ngebut dari awal. Menit ke-47, De Vrij coba dari luar kotak penalti tapi tendangannya lemes kayak mie direndam semalaman. Terus Dumfries dapat peluang emas dari umpan Lautaro Martinez, tapi malah terpeleset. Ya ampun, momen krusial malah jadi blooper. Fluminense kena cobaan, tapi malah dapat berkah. Martinelli cedera di menit ke-60, dan akhirnya diganti sama Hercules dan 5. Tapi pergantian ini ternyata bawa berkah. Karena Hercules nanti punya peran penting banget, tungguin ya. Lini belakang, bertahan kayak parkir bus. Nope, ini namanya parkir tank baja. Menit ke-63, Sommer sempat selamatin tendangan melengkung dari Arias. Tapi secara keseluruhan, Fluminense main rapi banget di belakang. Inter udah coba segala cara, masukin Esposito, Augusto, bahkan berdoa mungkin, tapi tetap buntu. Mau nyetak gol, gak cukup cuma niat, bro. Menit ke-80, Lautaro nyoba tendangan dari jarak dekat, dan siapa yang muncul lagi? Siapa lagi kalau bukan Fabio? 2 menit kemudian, Martinez kembali coba nembak, bola cuma nyium mistar gawang. Frustasi total. Ketika semua mengira selesai, Hercules bilang, bentar dulu, bro. Menit 90+3, bola liar jatuh di kaki Hercules di luar kotak penalti. Tanpa pikir panjang, langsung dihajar pakai kaki kiri, dan GOLLLL. Sommer cuma bisa lihat bola masuk ke pojok bawah gawang. 2-0, Fluminense nyegel kemenangan. Inter pulang, Fluminense lanjut. Siapa sangka, sampai peluit akhir, Inter gak bisa ngapa-ngapain. Bahkan percobaan terakhir dari Di Marco cuma mentok di mistar lagi. Dan ya, Fluminense, tim yang gak terlalu dijagoin di awal turnamen, sekarang malah melaju ke perempat final. Mereka join Palmeiras sebagai 2 wakil Brasil yang bikin Eropa geleng-geleng. Dari Brasil buat dunia, Fluminense buktiin kalau semangat dan taktik bisa ngalahin nama besar. Respect buat mereka. Kalau kamu kira Inter bakal ngelaju mulus, sorry bro, Fluminense kasih pelajaran penting, gak ada yang pasti di bola. Dan ini yang bikin sepak bola selalu seru buat ditonton.